Kalian tahu lah nggak sih kalau Johan Cruyff, legenda sepak bola asal Belanda yang dianggap sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa, punya anak yang juga seorang pesepak bola, namanya Jordi Cruyff. Dari kecil, Jordi sudah hidup di bawah sorotan, digadang-gadang bakal jadi penerus ayahnya yang luar biasa. Tapi, kalian bisa bayangin nggak? Gimana rasanya tumbuh dengan ekspektasi sebesar itu? Semua orang berharap Jordi akan mengulangi atau bahkan melampaui kehebatan sang ayah. Tapi, perjalanan hidup Jordi ternyata nggak semulus yang orang kira. Di balik nama besar yang ia bawa, ada kisah perjuangan, tekanan, dan usaha keras untuk membuktikan bahwa ia juga punya keistimewaan sendiri. Mau tahu lebih banyak tentang perjalanan Jordi Cruyff? Yuk, kita bahas kisahnya yang penuh lika-liku. Jordi Cruyff yang lebih dikenal dengan nama Cruyff, lahir pada 9 Februari 1974. Dia adalah manajer sepak bola profesional dengan darah Belanda Spanyol, dan selain sebagai pemain, ia juga sempat menjabat sebagai direktur olahraga di FC Barcelona. Jordi adalah putra dari legenda sepak bola Johan Cruyff, yang pastinya berpengaruh besar dalam perjalanan karirnya. Ia menghabiskan banyak waktunya sebagai pemain dari tahun 1992 hingga 2010, dengan momen-momen berkesan bersama Barcelona dan Manchester United. Ada cerita menarik tentang tanggal lahir Jordi. Dia bilang, tanggal lahir saya diputuskan karena pertandingan Real Madrid versus Barcelona. Jadi ceritanya begini. Ibu Jordi ingin dia lahir lewat operasi sesar di Amsterdam dengan dokter yang sama yang membantu melahirkan kakaknya. Seharusnya Jordi lahir seminggu sebelum pertandingan besar itu, tapi pelatih Barcelona, Rinus Michels, bilang ke ayahnya kalau dia harus bermain di Madrid karena mereka sedang mengejar gelar Liga pertama setelah 14 tahun. Rinus akhirnya memutuskan kalau Jordi bisa lahir tepat sebelum pertandingan itu. Dan akhirnya pada 9 Februari 1974, dia lahir di hari ulang tahun Rinus. Meskipun lahir di Amsterdam, Jordi juga menghadapi cerita menarik lainnya. Saat itu, di bawah pemerintahan Jenderal Franco, bahasa Katalan dilarang di Spanyol, dan nama Jordi, yang merupakan nama Katalan, jadi sensitif. Johan Cruyff yang cerdas dalam membaca situasi politik tahu bahwa meskipun nama Jordi nggak diterima di Spanyol, di Belanda, itu nggak masalah. Jadi, ia memilih nama Jordi untuk anaknya. Tapi, saat Johan mencoba mendaftarkan nama itu di pihak berwenang Catalan, usahanya ditolak. Bagaimana bisa walaupun ditolak namanya tetap Jordi? Meskipun dalam tradisi Spanyol, nama-nama sering harus disesuaikan dengan versi bahasa Spanyol. Dia cerita, ayahnya, Johan Cruyff, pernah bilang, anak saya punya paspor Belanda, saya bisa memanggilnya apapun yang saya suka, dan namanya Jordi. Tapi, ketika dia coba daftar ke pihak otoritas Spanyol, mereka bilang, itu ilegal, harus versi bahasa Spanyol, Jorge. Johan yang santai dan penuh percaya diri jawab, saya tidak akan membuat skandal, tapi beritahu atasanmu bahwa itu akan jadi skandal. Akhirnya, pihak otoritas setuju dan menerima nama Jordi untuk putranya, menjadikan Jordi sebagai Jordi legal. Pada tahun 1979, keluarga Cruyff memutuskan untuk pindah ke Los Angeles setelah Johan menandatangani kontrak dengan Aztecs. Tapi, nggak lama setelah itu, mereka pindah lagi ke Washington pada tahun berikutnya. Jordi, yang masih kecil saat itu, mengenang masa kecilnya dengan senyum. Saya suka kaos yang dikenakan tim Nasel dan masih mengoleksinya hingga hari ini, katanya, menunjukkan betapa ia menyimpan kenangan manis dari masa itu. Namun, setelah beberapa waktu, mereka kembali ke Belanda dan Johan melanjutkan karirnya di Ajax selama 2 tahun. Kemudian, ia pindah ke Feyenoord yang jadi langkah kontroversial karena banyak orang di Ajax kecewa. Johan, selain sebagai pemain, juga jadi penasihat teknis di Ajax, dan dia nggak cuma main, tapi juga melakukan perubahan besar dalam sistem pengembangan pemain muda di klub tersebut. Johan mewajibkan setiap tim muda untuk bermain dengan formasi yang sama seperti tim utama, dan para pelatih lebih fokus pada pengembangan pemain daripada hanya sekadar mengejar kemenangan liga. Jordi, yang masih muda waktu itu, kadang diminta main di posisi bertahan buat memahami cara berpikir pemain bertahan. Filosofi pengembangan pemain muda yang diterapkan oleh Johan Cruyff masih diterapkan di Ajax sampai sekarang. Jordi juga mengenang betapa anehnya saat ayahnya, Johan, tetap datang menonton dirinya bermain.
Ayah saya masih datang untuk menonton saya bermain, yang agak aneh, ungkapnya. Tidak lazim pindah dari Ajax ke Feyenoord, seperti halnya tidak lazim pindah dari Barca ke Madrid atau dari Manchester United ke Liverpool. Itu adalah perbandingan yang menggambarkan betapa kontroversialnya keputusan ayahnya bagi banyak orang, mengingat rivalitas yang ada di dunia sepak bola. Jordi Cruyff memulai debutnya bersama Barcelona B di Segunda Division. Dia langsung membuktikan kalau bakatnya bukan cuma warisan dari nama besar ayahnya, Johan Cruyff. Saat saya masuk ke dalam skuad Barcelona, ayah saya adalah pelatih, kenang Jordi. Satu-satunya nasihatnya waktu itu adalah lihat, dengar, dan jangan bicara. Maksudnya, dia ingin saya fokus bekerja keras, memperhatikan, dan nggak terpengaruh omongan orang lain. Bahkan, dia menekankan agar saya nggak usah cerita ke dia tentang apapun yang dikatakan pemain lain soal saya. Itu semacam ujian, untuk melihat apakah saya benar-benar bisa membuktikan diri. Jordi paham betul kalau posisinya sebagai anak pelatih bisa bikin beberapa pemain lain iri atau nggak nyaman. Saya tahu beberapa pemain mungkin merasa marah kalau saya masuk ke dalam skuad, sedangkan mereka nggak, katanya. Tapi, hanya satu kali saya benar-benar melihat sesuatu yang mencolok soal itu. Meski begitu, Jordi tetap rendah hati. Dia memilih fokus pada apa yang bisa dia lakukan di lapangan dan membuktikan kalau dia berada di sana bukan karena anak siapa, tapi karena kemampuannya sendiri. Dia berhasil menunjukkan bahwa kerja keras dan dedikasi adalah jawabannya. Bahkan di bawah bayang-bayang nama besar sang ayah. Jordi Cruyff mulai menarik perhatian publik sejak bermain untuk Barcelona B. Di tim itu, ia jadi salah satu pencetak gol terbanyak sejajar dengan Oscar, dan itu jadi langkah awal yang membuka jalannya menuju tim utama. 2 tahun kemudian, Jordi dipromosikan ke skuad utama Barcelona tepat saat tur pramusim di Belanda. Ia langsung memanfaatkan momen tersebut dengan brilian, mencetak 3 gol melawan Groningen dan De Graafschap, membuktikan bahwa dirinya siap bersaing di level tertinggi. Sebagai gelandang serang, Jordi dikenal karena kreativitas dan visi bermainnya yang tajam. Fleksibilitasnya juga jadi nilai tambah. Dia bisa dimainkan sebagai penyerang kedua, memberi pelatih banyak opsi taktik di lini depan. Debut resminya di La Liga terjadi pada 4 September 1994 saat Barcelona melawan Sporting Gijon. Meski timnya kalah 2-1, performa Jordi cukup menjanjikan, menegaskan potensinya sebagai salah satu talenta muda yang patut diperhitungkan. Namun, salah satu momen terbaik Jordi di musim itu datang di panggung Liga Champions pada 2 November 1994. Saat Barcelona menghadapi Manchester United, Jordi mencuri perhatian dengan memberikan assist sempurna untuk gol Hristo Stoichkov dalam kemenangan telak 4-0. Penampilan gemilang ini membuktikan bahwa Jordi tidak hanya mampu bersaing di liga domestik, tetapi juga bersinar di kompetisi Eropa. Meskipun tidak selalu menjadi pilihan utama, Jordi Cruyff tetap memberikan kontribusi yang signifikan untuk Barcelona selama musim itu. Ia mencetak beberapa gol penting yang membantu tim finish di posisi keempat La Liga. Bahkan, Jordi masuk ke daftar pencetak gol terbanyak Barcelona bersama Hristo Stoichkov dan Ronald Koeman. Salah satu momen paling berkesan adalah gol yang memastikan Barcelona lolos ke kompetisi Eropa pada musim berikutnya, menandai perannya yang tak tergantikan meskipun sering bermain di bawah bayang-bayang nama besar ayahnya. Namun, bermain di bawah asuhan Johan Cruyff, ayahnya sendiri, ia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa warga mereka. Jordi bercerita, di rumah kami hampir tidak pernah membahas sepak bola. Biasanya ibu yang bertanya tentang keadaan saya, tapi itu pun dilakukan saat ayah tidak mendengar. Ia sangat ingin saya dipinjamkan ke klub lain karena ia merasa menderita melihat saya bermain untuk tim yang dilatih oleh suaminya. 19 Mei 1996, Jordi memainkan pertandingan terakhirnya untuk Barcelona melawan Celta Vigo di Camp Nou. Pertandingan itu menjadi penutup babak penting dalam perjalanan Jordi bersama klub yang telah membentuknya baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi sebelum ia melangkah ke bab berikutnya dalam karier. Pada Agustus 1996, Jordi Cruyff memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Manchester United setelah pindah dengan biaya transfer sebesar 1,4 juta pound untuk kontrak selama 4 tahun.
Langkah ini diambil tepat setelah ayahnya, Johan Cruyff, meninggalkan Barcelona. Jordi mengenang momen itu dengan penuh makna. Ketika saya bergabung dengan Manchester United, saya pergi bersama ayah saya untuk menjemput Sir Alex Ferguson di bandara, lalu kami kembali ke rumah orang tua saya. Di sana, ibu saya menyiapkan minuman dan kembali ke pekerjaannya, sementara ayah saya dan saya berbicara tentang United. Ferguson meyakinkan kami dengan berkata bahwa ia akan menjaga saya seperti seorang anak. Ia menjelaskan bahwa banyak pemain muda berbakat di tim dan bergabung dengan United adalah langkah yang tepat untuk karir saya. Jordi merasa sangat optimis tentang masa depannya di bawah manajer legendaris seperti Ferguson. United memiliki tim yang muda dan pada usia 21 tahun, saya merasa saya bisa menyesuaikan diri dengan cepat, katanya. Ferguson berkata kepada ayah saya akan menjaga putra Anda dengan baik. Ayah saya sangat menghargai sikap Ferguson ini, dan itu memberi saya rasa aman untuk bergabung dengan klub besar seperti Manchester United. Kepercayaan yang diberikan Ferguson tidak hanya memberi Jordi rasa aman, tetapi juga membuka pintu bagi petualangan baru yang menantang di Premier League, menjanjikan babak baru dalam karier sepak bolanya. Jordi Cruyff memulai karirnya di Manchester United dengan awal yang sangat menjanjikan. Debutnya pada 11 Agustus 1996 di FA Charity Shield melawan Newcastle United yang berakhir dengan kemenangan 4-0 langsung menunjukkan potensi besarnya. Ia juga tampil dalam pertandingan pembuka FA Premier League tahun 1996 membantu United meraih kemenangan 3-0 atas Wimbledon. Ketajamannya terlihat jelas ketika ia mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan berikutnya, membantu tim meraih hasil imbang 2-2 melawan Everton dan Blackburn Rovers. Awal yang penuh harapan di Premier League. Namun, perjalanan karir Jordi di United tidak sepenuhnya mulus. Ia mengakui bahwa mungkin ia pindah ke Inggris terlalu muda. Ketika Anda mengambil langkah besar seperti pindah ke Manchester United, Anda harus cukup dewasa. Dan saya rasa saya kurang 1 tahun, kata Jordi kepada BBC Sports. Ia menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan ritme kerja dan gaya hidup yang sangat berbeda di Inggris. Meskipun sempat menjadi pemain reguler hingga akhir November 1996, Jordi harus berjuang dengan cedera lutut yang menghambat perkembangannya. Cedera itu menjadi tantangan besar dalam karirnya di United, meski ia sempat tampil di 3 pertandingan babak penyisihan grup Liga Champions UEFA 19. Pada musim itu, Jordi bermain 11 kali dan mencetak 2 gol. Namun, pada Januari 1999, ia dipinjamkan ke Celta Vigo di Spanyol, yang menghalangi kesempatan untuk meraih treble bersama United yang akhirnya tercapai pada Mei 1999. Di Celta Vigo, ia tampil dalam 8 pertandingan dan mencetak 2 gol, sebelum akhirnya kembali ke United. Kontrak Jordi dengan Manchester United berakhir pada 30 Juni 2000 setelah 4 tahun di Old Trafford. Selama masa itu, ia tampil dalam 57 pertandingan dan mencetak 8 gol. Meski karirnya di United tidak berjalan mulus, pengalaman tersebut tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan sepak bola Jordi Cruyff, membentuk dirinya sebagai pemain yang lebih matang dan berpengalaman. Setelah kesepakatan awal dengan West Ham United yang dilatih Harry Redknapp gagal, Jordi Cruyff kembali ke Spanyol dengan status bebas transfer dan bergabung dengan Alaves. Di sini, ia meraih salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya, yaitu membawa Alaves ke final Piala UEFA 2001 melawan Liverpool. Meskipun tertinggal 2-0 dan kemudian 3-1, semangat juang tinggi Alaves tak padam. Gol Jordi pada menit ke-89 berhasil menyamakan kedudukan menjadi 4-4, memberi harapan besar bagi timnya. Namun, sayangnya, gol bunuh diri di perpanjangan waktu mengakhiri perjuangan mereka dan Liverpool keluar sebagai juara. Pencapaian ini tetap menjadi kenangan indah dalam karirnya meski berakhir dengan kekalahan. Jordi terus bermain untuk Alaves hingga klub tersebut terdegradasi pada akhir musim 2002-3. Pada musim berikutnya, ia bergabung dengan Espanyol dan tampil secara reguler di musim satu-satunya bersama klub tersebut. Namun, ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dan memilih meninggalkan klub pada musim panas. Jordi sempat berlatih dengan Bolton Wanderers di bawah arahan Sam Allardyce
namun gagal melewati tes medis. Setelah sempat pensiun sementara pada 2004, Jordi kembali ke sepak bola profesional pada 2006 dengan bergabung dengan klub Ukraina Metalurg Donetsk. Di sana, ia banyak bermain sebagai bek tengah, memanfaatkan pengalaman dan ketenangannya di lini belakang. Pada pertengahan 2009, Jordi menandatangani kontrak 3 tahun dengan klub Malta, Valletta. Di klub ini, ia tidak hanya berperan sebagai pemain, tetapi juga asisten manajer, membantu pelatih utama Ton Kaanen. Meskipun ia mengakui bahwa peran ganda ini membuatnya sedikit tidak nyaman, ia tetap melanjutkan karirnya. Di musim pertamanya di Valletta, tim berhasil memenangkan trofi MFA. Meskipun Jordi tidak bermain di final karena kondisi fisiknya yang belum sepenuhnya pulih. Meskipun sebagian besar bermain sebagai pemain bertahan di akhir karirnya, Jordi tetap menunjukkan fleksibilitas dan keahlian, dan ia bahkan mengambil peran lebih menyerang di Valletta. Ini menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan gaya permainan di tahap akhir karir profesionalnya. Pada tahun 2010, setelah menghabiskan waktu yang cukup lama di berbagai klub, Jordi Cruyff mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola profesional. Meskipun telah memutuskan untuk pensiun sebagai pemain, ia tetap terlibat dalam dunia sepak bola dengan bergabung bersama AEK Larnaca, sebuah klub asal Siprus. Di sana, Jordi mengambil peran sebagai direktur sepak bola dengan kontrak selama 3 tahun. Keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun ia menutup babak karir sebagai pemain, Jordi tetap ingin berkontribusi dalam dunia yang telah membentuknya. Sebagai direktur sepak bola, ia mulai membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang sisi manajerial dan operasional klub. Mengaplikasikan pengetahuannya dari pengalaman bermain di berbagai liga top Eropa. Begitulah kisah perjalanan Jordi Cruyff di dunia sepak bola. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan like. Aktifkan juga loncengnya agar nggak ketinggalan di video berikutnya. Ciao.